Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua diberikan kemudahan dan keluangan waktu sehingga bisa bergabung dalam kegiatan peringatan Maulidur Rasul warga Ciawian melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaat pada hari perhitungan kelak. Amin. Ibu Ketua Umum Ciawian, Ibu Dr. Yuniati Faizah yang kita hormati, dan segenap pengurus Ciawian terpilih periode 2022-2025 yang berhadir pada malam ini. Rekan Ciawian dari seluruh sekarang yang telah bergabung bersama pada malam hari ini yang kita banggakan. Kegiatan peringatan Maulidur Rasul pada malam ini akan segera kita mulai dengan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, acara kedua pembacaan kalam ilahi, acara ketiga bagian dari kalam ilahi adalah sari tilawah, kemudian acara keempat pembacaan sholawat dirangkaikan dengan tahlil dan doa. Acara berikutnya adalah tausiah, ceramah, dan terakhir adalah penutup. Setelah acara penutup, kita akan lanjutkan dengan hal-hal lain yang dianggap perlu. Baik, kita awali acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, mari kita sama-sama Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya, kita masuki acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz Aman dari Pengadilan Agama Cibadak. Kepada beliau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Aman atas pembacaan kalam ilahi. Untuk lebih meresapi makna yang terkandung dalam kalam ilahi, mari kita dengarkan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ibu Idawati dari Pengagama Depok. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah. Wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Idawati yang telah membacakan sari tilawah. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan salawat, tahlil, dan doa, terutama nanti kita untuk mengenang kawan-kawan kita yang telah mendahului. Dalam hal ini ada 9 kawan kita yang telah mendahului kita. Yang pertama, 1 orang dari kelas A, almarhum Ahmad Najin. Kemudian ada 3 orang dari kelas B, almarhum Ilham, almarhumah Siti Jannatul Helmi, Haji Tahrir. 4 orang dari kelas B, almarhum Irwan Jamaluddin, almarhumah Helyatul Husna, almarhum Zainal Gura Akhir. Dan yang terakhir 1 orang dari kelas E, almarhum Mas Duki. Untuk yang bersangkutan Ahmad yang Khalid berat-berat aku. untuk Siang, yang ringan-ringan aja. Kalau pagi pokoknya jam berapa? ada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini, di malam luar biasa ini, mari kita sama-sama membaca salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kita baca bersama-sama setelah saya membaca. Ini ada roti bakar keju. Kita baca doa untuk kawan-kawan kita yang telah mendahului kita. Allahumma sholli ala habibina wa qurratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Mari bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru
Anta misbahu suduri. Hidupkan video. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Ya Mari kita menundukkan kepala sejenak, mohon karibaan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kawan-kawan kita, satu perjuangan, satu ciawian yang telah Allah panggil lebih dahulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menempatkan kawan-kawan kita di tempat yang indah. Kita yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kulli niyatin sholihah ala ma nawas salafus sholih wa ala ma nawal hadirun. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين محمد مجتبى صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وآل بيته dan Qadir Jalil Syabi Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Habib Abdillah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhum wa khususan ya Allah teman-teman kita tiawian yang telah Allah panggil lebih dahulu. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ilallah dzul dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin tabaraka wa ta'ala wa li sayyidina ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana yang bagi jalali wajhikal karim wa andim subhanak amin wa tarhamna lana kunana minal khasirin ya Allah dunubana bisul bahri walakin maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana ya Allah wa rahmatuka arja indana ya Allah wa rahmatuka arja indana ya Allah Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa taqdimmatan yang taftahalana bikulli khairin wa taqabbala alaina bikulli khairin wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amilana muamalataka li ahlil khair wa anta fatuna fi dinina wa anfusina wa zawjatina wa auladina ya rabbina min kulli mihnatin amin ya Allah wa bu'sin wa dhairin innaka walikulli khairin wa mutafaddilun bikulli khairin wa mu'tin likulli khairin ya arhamar rahimin amin ya Allah inna nas'aluka husnal khotimah wa la tahtimna bi husnil khotimah amin ya Allah illa bi husnil khotimah wa la tahtimna bi husnil khotimah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum amin wa nusulahum wa akrim maghfirahum Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan amin ya Allah rawdatan min fufarin niran amin sana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Khalil Irfan bacaan salat, tahlil dan doa, dan barakah bagi kita semua dan kawan-kawan yang telah mendahului kita. Berikutnya adalah sambutan yang pertama. Kami persilakan kepada koordinator divisi PHBI Lahuddin, kalian dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan lillahil qa'il fi kitabihi tanzil. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para pengurus daripada Ciawian, khusus ketua alumni Ciawi, Ustaduna ya Dr. Yuni Faidah SHMH, serta kawan-kawan pengurus lainnya yang bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim kami, rasa mahabbah kami pada teman-teman sekalian. Dan doa semoga senantiasa selalu dalam sehat walafiat. Tentu pengisi acara malam hari ini Kina, Ustaz Aman, Ustaz Agi, juga Ustazah Idawati SGA, dan seluruh bahkan yang tak kalah juga untuk kami sebutkan Kina Kang Ikin. Alhamdulillah beliau telah memfasilitasi, telah memberikan suatu fasilitas sarana di Zoom meeting ini, dan juga teman-teman semua sahabat-sahabat Ciawi yang kami lihat. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama, malam hari ini kita bernatap wajah bersama walaupun hanya melalui Zoom meeting, namun insya Allah tidak mengurangi daripada pahala kita, tidak mengurangi daripada niat hati kita, sampai kita berzikir, sampai kita berselawat kepada Rasulullah, dan tentu ada hal yang teramat penting, yakni kita bisa basi mendoakan kawan-kawan seperjuangan kita, kawan-kawan pendidikan kita dahulu yang telah mendahului kita. Dan saya yakin dengan doa-doa kita, kawan-kawan kita yang sudah berada di alam barzah, tentu mereka juga merasakan daripada silaturahmi ini, merasakan manfaatnya silaturahmi ini, dan senantiasa mudah-mudahan mereka kawan-kawan kita di alam barzah tentunya telah jadikan kuburnya rodah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kawan-kawan sekalian, saya bersyukur kepada Allah, juga kepada teman-teman semua, terima kasih malam hari ini kita bisa mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang merupakan salah satu dari program terus Ikatan Alumni Ciawi atau PHBI, ya, yang alhamdulillah ini bisa terlaksana dan ini bisa dijalankan. Saya berharap bahwa kumpul kita di sini adalah terikat dengan suatu ikatan silaturahmi yang kuat sama alumni. Ya, insya Allah teman-teman, saya yakin di sini tidak ada permasalahan Maulid, ya, walaupun saya yakin di sini kawan-kawan teman saya hormati, ada yang Nahdiyin, ada yang Muhammadiyin, ada yang Persisiyin, nah selarasnya. Tapi insya Allah ya, bahwa kita tidak masuk lewat surga lewat bendera-bendera itu, insya Allah kita masuk surga lewat syafaat Rasulullah SAW. Yang malam hari ini
kita baca salat bersama, kita berdoa bersama, dan insya Allah salawat kita sampai kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita juga berterima kasih. Di sini ada banyak taman. Saya lihat ada audiensnya ini ada 62 orang. Sangat berterima kasih kepada kawan-kawan semua ya bisa hadir di ruang Zoom meeting ini. Dan juga mudah-mudahan kegiatan-kegiatan serupa dalam hari-hari besar ini kita tidak lewatkan selaku alumni Ciawi, sambil kita tetap mengambil momentum ini sebagai momentum silaturahmi, momentum kita bermuajahah, momentum kita saling mendoakan, momentum kita saling berbagi ilmu, momentum kita dan untuk berbagai macam hal kebaikan. Dan insya Allah tentu ya kegiatan ini insya Allah nanti mungkin setelah samping bagian daripada program-program kegiatan Ciawi lainnya, alumni Ciawi lainnya juga insya Allah di setiap kegiatan-kegiatan hari-hari besar Islam, samping nanti ada setelah Maulid ada peringatan Isra Mi'raj, ada di bulan Ramadan ada peringatan Baitul Quran, insya Allah tidak kita lewatkan dan insya Allah kita bisa mengisi. Dan malam hari ini mohon maaf ya, mungkin malam hari ini pengisi acara masih dinominasi oleh teman-teman di Jawa, namun tidak masuk untuk menjawakan. Ya, karena suka dihubungkan dengan di grup Ciawi ini suka dihubungkan dengan ini Pilpres 2024 ya. Ya, insya Allah. Dan kebetulan saja ya itu membaca fotorinya itu alumni Ketua Kalianda itu juga nggak ada unsur-unsur wah ini yang nunjuk mentang-mentang Pak Waka Kalianda yang ditunjuknya mantan PA Kalianda, tidak. Ya, insya Allah semua teman-teman kami melihat yang punya peluang dan punya kemampuan semuanya kami insya Allah akan merekrut. Dulu pernah Ustaz Mahfudin juga pernah ya, dan juga penceramahnya, bahkan tadi penceramahnya kami ingin tunjuk juga dari Kalianda. Nanti marah lagi nih kalau ketua Kalianda jadi penceramah. Borongan semua dari Kalianda semua. Ya insya Allah kami dari Blora dan insya Allah nanti mungkin dari teman-teman yang ada di Timur atau di Sumatera atau yang di Kalimantan insya Allah ya dengan berbagai ciri khas dan gaya. Malam hari ini mungkin kita akan mendengarkan ya, drama kawan kita yang asli khas Parahyangan, khas Jawa Barat ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan insya Allah menambah keimanan, menambah ketakwaan dan menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah balas daripada apa yang kita kerjakan malam hari ini. Tentu juga kepada para panitia ya. Mudah-mudahan kita selalu panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan selalu bimbingan dalam kematian kita kepada nusa, bangsa, dan agama. Saya kira ini saja sambutan saya selaku pengurus alumni Ciawi, sebagai koordinator daripada peringatan Hari Besar Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Salahuddin selaku koordinator divisi PHBI. Berikutnya kita simak sambutan Ketua Umum Ciawian kepada Ibu Dr. Juniati Faizah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rekan-rekan pengurus dan seluruh sahabat Ciawian yang berbahagia. Baik, teman-teman Ciawian, tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada divisi PHBI. Terima kasih Pak Kepala Divisi, Pak Kadif PHBI atas terselenggaranya pengajian pada malam hari ini. Dan mungkin untuk seterusnya akan menyelenggarakan acara-acara seperti ini. Terutama mungkin dari divisi lain, yaitu terutama pengembangan divisi pengembangan SDM dengan program BIMTEK dan semacamnya yang mempunyai urgensi terhadap
peningkatan profesionalisme kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Baik, kedua, sebagai organisasi yang baru terbentuk, pengurus alumni berupaya untuk merumuskan visi misi dan ADART terhadap organisasi yang kita miliki ini. Dan juga kita sudah beberapa hari yang lalu sudah membuat logo yang nanti untuk dalam kesempatan yang tidak terlalu lama kita akan secara utuh mensosialisasikan tentang perangkat atau identitas organisasi alumni Ciawian ini. Akan kita launching mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi. Kemudian yang ketiga, mari terus memperkuat silaturahim ini dengan cara yang ma'ruf agar kebersamaan kita ini mempunyai manfaat yang panjang dan lestari. Karena ini sebenarnya tujuan kita berkumpul. Apabila ada salah satu dari kita gembira karena mendapat anugerah, tentu yang lain juga turut gembira. Sebaliknya, apabila ada salah satu yang mendapat cobaan, tentu kita juga berupaya untuk berempati, syukur-syukur bisa meringankan saudara kita agar segera secepatnya keluar dari kesusahan yang dihadapinya. Teman-teman sekalian, yang keempat, ingin kami sampaikan bahwa mari terus kita mawas diri. Banyak sekali yang kepingin seperti kita. Godaan-godaan berseliweran di depan mata. Bapak-bapak Ciawian ini kan gagah-gagah, ganteng, wangi, pakai mobil yang bagus, dompetnya tebal. Nah, oleh karena itu banyak sekali tentunya godaan-godaan, terutama mari kita menghindari untuk tidak datangnya kepada kita penyakit ain ya, penyakit non medis yang dipicu oleh pandangan yang disertai rasa iri dengki oleh orang lain terhadap kita semua. Nauzubillah min dzalik, kita mudah-mudahan kita terhindar semua dari hal-hal yang demikian. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan singkat saja, mari kita senantiasa mohon perlindungan dari Allah. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang dapat menurunkan martabat kita sebagai hakim, sebagai penegak hukum. Kita harus mampu mewarnai terhadap kebaikan-kebaikan hakim di Indonesia ini. Mudah-mudahan upaya kita terus mendapat ridho Allah. Demikian, terus bersemangat sahabatku semua. Mari kita ikuti pengajian Maulid Nabi kali ini. Semoga Allah meridhoi langkah-langkah kita. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Umum atas sambutan dalam kegiatan malam hari ini. Selanjutnya kita akan menuju acara puncak pada ini malam, yaitu menyimak tausiah dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Nanang Muhammad Rafi'i, Wakil Ketua Pengadilan Agama Belora yang pernah sama-sama saya di Tanah Grogot. Kepada beliau dipersilahkan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ngetes suara dulu, jadi kepada admin Kang Ucun mohon di unmute aja semua supaya terdengar gitu, ada semuanya. Maksudnya dihidupkan semua mic-nya
supaya kita bisa interaktif, bisa terasa sebagai suatu jamaah meskipun di berbagai tempat, tapi kita dalam satu kesatuan, sehingga dihidupkan saja itu mic-nya, jangan di unmute semua. Oke. Di unmute aja dulu semua. Apa nanti nggak rame nanti kedengaran semuanya. Nggak masalah. Iya. Saya biasa teriak-teriak di pinggir jalan. Ceramah unik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fardhu Samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan, sobat-sobat Ciawian yang soleh dan solehah, barangkali sebelumnya tadinya saya mau share screen dulu logo kita kali ini atau banner kita kali ini, di mana di sana ditulis ceramah Ustadz Nanang Rofi SAG MH. Saya perlu klarifikasi dulu. Itu foto adalah foto 3 tahun yang lalu, itu foto masa lalu. Saya masih di Tanah Grogol. Sedangkan namanya, itu nama ada SAG MH, itu masa depan. Karena S2 saya belum kelar-kelar. Maka saya konfirmasi dari sekarang bahwa saya masih S1. Saya tidak mau khawatir nanti ada yang gugat ijazah saya. Sekarang lagi tren yang gugat ijazah. Baik, rekan-rekan yang sangat saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat Ciawi semua. Jadi saya orang yang jarang nongol, jarang komen, tapi merasa diorangkan. Kalau kata orang Jawa mungkin merasa diwongken, masih dianggap sebagai warga Ciawian. Jadi ketika Haji Solah itu teman saya minta foto, saya tanya untuk acara apa? Ini katanya untuk Maulidan. Saya bilang ini tidak salah, ya sudah sajalah. Akhirnya ya insya Allah saya iakan, meskipun saya sendiri bingung, Ji bahannya apa? Tapi Haji Solah dengan sigap dia ngomong gampang, bahan banyak, sama saja tukang jahit. Ya itulah banyak bahan jahitan. Hadirin rekan-rekan yang sangat saya hormati, ini kepada para pengurus, kepada semuanya, mengapa dari awal saya mohon supaya nama disebutkan disertai dengan tempatnya, karena dari sekitar 300 teman-teman kita di awal kita masuk di Diklat Pertanian Ciawi, tentu tidak semuanya hafal, ada yang hafal wajah, ada yang masih ingat, ada juga yang tidak. Baik, sebelumnya kalau dalam ceramah atau dalam diklat selalu disebutkan mana kurikulum PT-nya biar jelas. Nah, ini kemarin Pak Haji Solah maupun Pak Haji Subhan tidak minta CV. Saya bacakan dulu aja ini CV supaya agak panjang waktunya ini. Ini nanti ceramahnya nggak banyak-banyak. Pengalaman saya dulu pertama di Tanjung Redep, saya dengan Haji Adur, ada di sini Abdul Rahman Al-Banjari, hampir pernah tidak ada hari yang kosong dari jadwal. Itu waktu di Tanjung Redep. Kemudian pindah ke Bali, hampir tidak pernah ada panggilan ceramah. Selama 5 tahun di Bali, saya hanya 2 kali ngisi ceramah. Pertama diundang oleh WKPA Denpasar, Ibu Mahmudah Hayati, ngisi pengajian ibu-ibu di kompleknya. Dan kedua, saya ngisi pengajian di komplek Rumah Sakit Jiwa Bangli. Itu pun atas undangan Ustaz Nur Hamid. Alhamdulillah masih ingat. Ya, Ustaz Nur Hamid dan Pak Jainuddin. Ceramahnya Pak. Setelah itu saya ke Depok,
di Depok waktu itu bersama dengan Ustadz Prabu Masalan. Saya tugasnya tukang nyentil ketua, hanya bedanya kalau Pak Masalan frontal, tegas, jelas, saya lewat samping. Barangkali sudah bosan mendengar ayat "Maqtan indallah antaqulu ma la ta'lamun", karena sering saya sampaikan itu meneruskan perjuangan Pak Suryadi waktu di Depok memperjuangkan kesejahteraan ya, semuanya itu. Dia pindah, ya, saya meneruskan perjuangannya. Nah kemudian setelah itu saya ke Tanah Grogot, 3 tahun saya berguru dengan Guru Subhan dan Ibu Rustiana. Alhamdulillah sempat mewarisi jadwal khutbah beliau di Masjid Agung. Tapi sayang jadwal khutbah di PT Kideko yang amplopnya besar, saya warisi gitu. Mungkin karena ilmunya. Baik rekan-rekan Ciawian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memang jarang nongol, tapi insya Allah saya rajin bayar iuran. Kecuali 2 bulan terakhir ini. Kenapa saya hafal? Karena kemarin kan diposting oleh Ibu Bendahara. Makanya sadar dirilah, siapa yang merah itu artinya full, sudah bayar 2 tahun. Siapa yang kurang. Saya 2 bulan ini belum bayar. Nah, mudah-mudahan nanti setelah Maulid ini saya bisa lunasi. Mudah-mudahan nanti Pak Haji transferan Pak Haji untuk lunasi saya ini. Dari 1 jam yang tadi jam 7 saya hadir, sebetulnya gemetar karena memang merasa kurang pantas untuk menyampaikan kalau disebut tausiah ya seperti orang yang mau meninggal. Kalau ceramah ini mungkin terlalu formil nih. Karena tadi ngaji sudah, sari tilawah sudah, sambutan sekaligus ceramah sudah dari Ketua PHBI dan Ketua Umum. Berarti sekarang kita tinggal interaktif saja bagaimana kita ngobrol, meskipun temanya adalah kita Maulid. Karena disampaikan oleh saya di sini, yang secara umur, barangkali secara gelar, secara pendidikan, dan jabatan pun masih ya orang biasa saja. Ya. Oleh karena itu mohon maaf kalau nanti apa yang saya sampaikan kurang gizi, hambar. Jangan salahkan saya, tapi salahkanlah Pak Haji Solah yang telah mengundang saya. Hadirin sobat-sobat Ciawian yang soleh dan solehah. Tadi sebelum acara dimulai, kita semua yang sudah hadir duluan ribut tentang tema. Temanya PM. PM itu apa? Ya ada yang bilang awalnya dari AM, PM itu mengenai waktu, tapi ternyata PM bisa dipelesetkan jadi peringatan Maulid. Bisa juga dengan ya, banyak macam-macam lah. Tapi dalam kali ini saya ingin bahwa Maulid ini beda daripada yang lain. Tepat malam ini tanggal 23 bulan 3, mudah-mudahan saya tidak salah. Betul ya? Tanggal 33 bulan 3 malam ini. Ya karena tanggal 22 tadi sudah berakhir di waktu maghrib, sekarang kita masuk ke tanggal 23 Rabiul Awal. Saya mengucapkan mohon maaf kepada rekan-rekan Ciawian, khususnya para hakimah, terkhusus lagi kelas B, di mana pada diklat tahun 2008 lalu, 14 tahun yang lalu, saya mengeluarkan atau mengajukan 2 pertanyaan yang pertanyaan itu serius tapi dianggap main-main. Pertama, saya menanyakan apa hukumnya seorang suami yang ikut minum ASI istrinya. Waktu itu teman-teman banyak yang menganggap saya main-main, padahal itu berkaitan dengan hukum. Ya karena waktu itu dianggap main-main, jawabannya pun banyak yang main-main. Tapi saya yakin rekan-rekan semua akhirnya paham hukumnya, apakah menjadi
mahram atau tidak. Dan ternyata yang saya temukan seorang suami yang ikut minum ASI istrinya tidak jadi mahram, karena yang diminum tidak jadi daging dan juga tidak jadi darah itu. Cuma ya keterlaluan saja. Tentu beda sedikit lah dengan apakah anak laki-laki yang minum air susu sapi apakah jadi mahram atau tidak itu. Rekan-rekan, yang kedua, pertanyaan yang serius itu adalah saya pernah menanyakan ke rekan-rekan hakim perempuan, jika kita menganggap tidak sah seorang perempuan jadi saksi nikah, bagaimana hukumnya seorang perempuan menjatuhkan talak? Jadi saksi nikah tidak sah. Bagaimana ketika dia jadi kuasa? Bagaimana bahkan ketika dia menjatuhkan talak jadi hakim? Kan dia perempuan. Pada saat itu saya sendiri belum mendapatkan jawaban, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, rekan-rekan hakim perempuan, saya mohon maaf barangkali waktu itu menjadi bimbang, tapi jangan khawatir bahwa saat seorang hakim menjatuhkan talak, dia adalah sebagai wakil negara, bahkan dia sebagai wakil Tuhan. Oleh karena itu tetap sah. Baik rekan-rekan cawian yang dirahmati Allah SWT, para soim dan soimah, salah ya, yang soleh dan solehah. Kenapa tiap tanggal atau tiap datang bulan Rabiul Awal, ini pikiran kita, atau katakanlah sebagian besar muslim di dunia ini, pasti ingatnya itu kepada Maulid Nabi. Bulan Rabiul Awal, tanggal 12. Kenapa? Yang terpikir, yang tersirat di pikiran kita itu adalah Maulid, lahirnya Rasul. Apakah tidak ada peristiwa lain? Muludan dan muludan saja gitu yang ada di pikiran kita itu. Memang pada saat bulan Rabiul Awal, apalagi disebutnya juga bulan Mulud, kita tahu bahwa Rasulullah SAW lahir di bulan Rabiul Awal, itu yang paling masyhur. Meskipun ada beberapa ahli sejarah yang menyebutkan di bulan yang lain. Dan tanggalnya yang disepakati yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Yang jadi ingin saya tekankan ini, apakah tidak ada hal lain selain muludan dan muludan saja yang ada di pikiran kita ini? Rekan-rekan cawian yang soleh dan solehah, di dunia ini kan selalu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Di anggota kita ada Amran, ada Amrin. Walaupun tentu itu bukan pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada hidup, dan ada mati. Itu yang ada di pikiran saya itu. Ternyata pada bulan Rabiul Awal, sebetulnya bukan hanya kita memperingati Maulid Nabi. Kalau ada hidup, ada mati, berarti Rasul pun pernah hidup dan pernah wafat. Kapan Rasulullah SAW wafat? Rasulullah SAW wafat berdasarkan sejarah yang masyhur, ternyata masih di bulan Rabiul Awal juga. Bahkan ada yang meyakini Rasul pun wafat di bulan pada tanggalnya, tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu, di sini barangkali beda sedikit, di mana saat orang-orang yang secara umum sebagian besar bulan Rabiul Awal tanggal 12 selalu bersukacita, bergembira dengan memperingati lahirnya Rasul, mari kita ubah sedikit. Kita pun sekaligus memperingati atau mengingat wafatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, barangkali tema Maulid kita kali ini ya agak sedikit haru biru. Kalau tadi orang berebut PM itu apa, ya ternyata temanya PM atau Maulid kita ini adalah PM, pasti mati. Dengan memperingati Maulid, mari kita tingkatkan zikrul maut. Mengapa kita harus
mengingat wafat, ya karena itu sesuatu yang pasti. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah SAW pun ternyata beliau wafat. Raja-raja mati, gubernur mati, presiden mati juga. Bahkan beberapa waktu yang lalu, mungkin ada 2-3 hari yang lalu, diposting di grup kita mantan KPTA Semarang dan KPTA Samarinda, Pak Samsul Falah. Saya anggap beliau sebagai bapak sendiri karena pernah ketemu, beliau wafat. Begitu pula rekan-rekan Ciawian kita, dalam catatan sudah ada 8 orang yang meninggal dunia. Ada Pak Muhammad Ilham, ada Ibu Jannatul Hilmi, ada Pak Jainal Goraahe, Pak Irwan Jamaluddin, Imam Mas Lutfi, Pak Ahmad Najin, Pak Haji Tahrir, Ibu Hilyatul Husna, Bapak Haji Solahuddin. Ada ya? Belum wafat. Saya kan tadi hanya menyebutkan 8. Masih ada. Saja. Kemudian Pak rekan kita yang seksi sibuk waktu acara reuni kemarin, Pak UU Lukmanul Hakim, ada beliau. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita tadi, rekan-rekan kita yang sudah wafat mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rekan-rekan, sobat-sobat Ciawian yang soleh dan solehah. Delapan orang rekan kita sudah mendahului kita. Pada hakikatnya kita semua ini hanya menunggu giliran saja. Sebagaimana halnya kita nunggu giliran TPM, kita pun nunggu giliran TPM. Tiba pasti maut. Kita tidak tahu kapan dan tak tahu di mana. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Entah di mana kita akan wafat. Namun suatu hal yang pasti, kita semua pasti wafat. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah wafat. Hadirin, sebagaimana disampaikan Ketua PHBI Ustadz Solah, kita mengingat Maulid ini adalah tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sudah wafat. Betapa besarnya jasa Rasulullah kepada umat manusia ini. Dengan jasa Rasulullah, kita bisa kenal, kita bisa tahu, kita bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Karena jasa Rasulullah, kita bisa tahu, kita bisa kenal, dan kita bisa sebagai umat Islam bisa belajar agama Islam. Bahkan kita bisa menduduki jabatan kita sekarang. Hakikatnya, sekarang Rasulullah SAW yang menyampaikan Islam. Dan sekarang Rasulullah SAW sudah wafat. Siapapun yang wafat termasuk Rasul, tentu yang diharapkan adalah doa dari yang masih hidup. Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, pemimpin para nabi dan para rasul, beliau mengajarkan satu sifat yang sangat tawadu kepada kita melalui sholawat ini. Sholawat satu-satunya ibadah yang bukan hanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran, Allah sendiri yang menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu pakai fi'il mudhari. Barangkali kalau dalam grammar Inggris itu past continuous tense, have been praying for the prophet. Allah telah dan terus, dan para malaikat Allah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kita yang mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul,
kita mengakui jasa beliau kepada kita, kepada umat. Namun ternyata kita sangat lalai kepada beliau. Terkadang begitu mendengar nama Nabi Muhammad disebut, kita termasuk orang yang pelit, orang yang bakhil, karena kita enggan, kita segan, bahkan kita malas untuk mengucapkan sholawat kepada. Padahal tidak ada ruginya orang yang membaca sholawat. Kali sholawat kepada beliau, insya Allah Allah balas dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu sekali lagi mari kita sama-sama membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Rekan-rekan, sobat-sobat Ciawian yang soleh dan solehah. Begitu pula rekan-rekan kita yang sudah wafat, tentu yang diharapkan adalah doa dari kita yang masih hidup. Begitu pula berbahagialah rekan-rekan yang orang tuanya masih ada. Dan sebagian di antara kita ada orang tuanya yang sudah lebih dahulu wafat, bahkan ada yang sudah dua tuanya. Mari kita doakan kita sebagaimana tadi sudah didoakan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Khalil Irfan. Mari kita doakan kembali, mudah-mudahan rekan-rekan kita semua dan juga orang tua yang sudah wafat mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ghfir lahum warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Hadirin rekan-rekan sekalian yang soleh. Kalau berkaca kepada sejarah Maulid, tentu kita semua sudah tahu bahwa ternyata Maulid itu awalnya diprakarsai oleh Sultan Salahuddin. Camuk perang salib, di mana umat Islam sudah jauh dari zaman Rasul, jauh dengan kehidupan Rasul, mereka banyak lupa kepada Rasul. Jangankan wafatnya Rasul, lahirnya pun sudah lupa, apalagi meneladani sifat-sifatnya. Itulah dibangkitkan kembali kecintaan kepada Rasulullah SAW melalui perlombaan-perlombaan. Saya baca bahwa perlombaannya itu adalah lomba menulis sirah Rasulullah melalui syair-syair. Itulah berjanji, lahirlah qasidah burdah, lahirlah debat, diikuti dengan zaman sekarang itu ada rawi-rawi, ada sintuduro dan lain-lain. Dan ternyata pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membangkitkan kembali semangat perjuangan Islam karena mereka paham bagaimana sejarah Rasul, bagaimana Rasul berjuang. Dan peringatan Maulid ini sampailah kepada kita, kepada seluruh dunia, hanya tentu ada perbedaannya. Sejarah Rasul, sirah Rasul ditulis di wilayah Arab tentu dengan bahasa Arab. Jika dibacakan rawinya, mereka paham. Tapi begitu sampai ke kita, nggak baca rawi, baca berjanji, baca simtudro dan lain-lain, apakah maksud dan tujuan sebagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu sampai juga kepada kita tujuannya tersebut ketika kita membaca rawi-rawi Rasul yang dalam bahasa Arab tersebut. Saya adalah termasuk orang yang dari kecil selalu ikut Maulid, sejak SD suka ikut Maulid, dan pernah sedikit tersinggung. Ngapain sih muludan? Apa itu muludan? Muludan itu cuma makan-makan. Itu yang dibaca. Ngapain baca rawi? Sementara yang dibaca tidak paham. Awalnya kita emosi.
Tapi setelah direnungi, ternyata betul juga bahwa tujuan Maulid sebagaimana zaman Salahuddin Al-Ayyubi tentu dapat kita capai, dapat kita raih kalau kita paham apa yang kita baca. Karena itu tentu akan sangat baik, akan sangat bermanfaat kalau pembacaan rawi-rawi tersebut diterjemahkan menjadi bahasa yang dapat dipahami. Yang tentunya dalam pembacaan rawi itu satu hal paling penting yang bisa jadi ibadah adalah pembacaan sholawat. Sebagai salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah mari kita gelorakan, mari kita perbanyak sholawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hadirin sobat-sobat Ciawian yang soleh dan solehah, kembali tadi ke PM pasti mati atau zikrul maut. Kita ini harus ingat mati, karena memang kan mati suatu hal yang pasti, sedangkan hidup kita ya tidak pasti kapan berakhir. Pada waktu peringatan Maulid mungkin sekitar 36 tahun yang lalu lah, waktu saya masih berumur 14 tahun, saya pernah ikut Maulid di satu pesantren. Saya mendengar ada satu ustadz penceramah waktu itu yang menyampaikan, waktu itu saya pikir hadis. Jadi yang disampaikan beliau adalah seperti ini, kurang lebihnya mohon maaf kalau saya tidak tepat. Lil insan salasu aslas, sulusun li rabbih, wa sulusun lidud, wa sulusun saya lupa. Fa'amma ma huwa li rabbih faruhuhu, wa amma ma huwa lidud fajasaduhu, wa amma ma huwa li nafsih fa'amaluhu. Jadi manusia ini terbagi 3/3 bagian. Salasu aslas, sulusun li rabbih 1/3 itu adalah milik Tuhannya, wa sulusun lidudi 1/3 itu milik cacing tanah, wasulusun binafsih, dan hanya 1/3 yang milik dirinya sendiri. Fa'ama ma huwa li rabbih, apa itu yang milik Tuhannya? Faruhuhu, ruhnya. Wa amma ma huwa lidud, apa itu yang hak milik cacing tanah? Fajasaduhu, jasad. Wa amma ma huwa li nafsih, apa yang bagian untuk dirinya sendiri? Fa'amaluhu, amalannya. Jadi kita ini hanya pinjam ruh, karena itu adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Sehingga kita meyakini dan sering kita ucapkan ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kapan waktunya? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana kita akan wafat. Tapi yang pasti kita akan wafat. Dengan zikrullah kita harus selalu siap. Bagaimana siapnya? Ya, tentu dengan mempersiapkan. Kalau pinjaman dari Allah itu sudah diambil, ya tentu kita tidak bisa menolak. Namanya pinjam kan bukan milik. Kapan yang minjam, yang punya mau ambil, apa kita mau nolak? Kalau pinjam utang kita bisa mengelak, bisa kita kabur. Tapi kalau Allah sudah minta pinjamannya, ya tentu tidak ada yang bisa. Hanya saja kapan waktunya Allah akan memberi surat kepada kita melalui petugasnya, yaitu malaikat maut. Malaikat maut akan ngirim kepada kita surat-surat peringatan tentang akan datangnya maut tersebut. Pernah dikisahkan, saya masih ingat ceramahnya, sambungan dari Ustadz waktu zaman dulu itu. Jadi ada seseorang soleh itu, yang beliau itu kenal dengan malaikat maut. Dia tahu bahwa malaikat maut itulah yang akan ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa. Maka karena dia kenal, dia pesan, "Wahai sobatku, kalau nanti Allah sudah perintahkan waktunya untuk kau cabut nyawaku, tolong beritahu aku supaya aku bisa bersiap-siap." Kayaknya waktu
berlalu, berjalan, dia merasa aman-aman saja, bukan aman Cibadak. Sehingga secara tiba-tiba datang malaikat maut, kemudian yang bermaksud untuk mencabut nyawanya. Dia tagih perjanjian dengan malaikat, wahai malaikat, bukankah aku sudah minta kepadamu dan kau sanggupi bahwa kau akan memberi peringatan, engkau akan memberitahukan dulu sebelum maut itu datang. Apa kata malaikat maut? Sudah sering aku kirimkan surat kepadamu, mulai dari kepala aku kirimkan surat berupa rontoknya rambutmu, berubahnya warna rambutmu, itu surat peringatan dari aku. Begitu pula aku kirimkan ke gigimu, gigimu satu persatu bertanggalan, sama seperti gigi saya juga ini. Begitu pula kulitmu, aku sudah kirim surat, kulitmu yang tadinya muda, tadinya kencang, sedikit-sedikit berubah menjadi keriput, itu adalah surat dari aku. Maka dari itu, karena aku sudah penuhi janjiku, sudah beri aku peringatan, sekarang Allah sudah perintahkan Allah untuk cabut nyawamu, maka tidak bisa lagi engkau menahan. Akhirnya wafat. Nah, setelah wafat, berpisah ruh dengan jasad, ruh kembali kepada Allah, tinggal 2/3 bagian dari manusia, yang 1/3 ternyata dikembalikan ke dalam tanah, bertemu dengan yang punya hak di asing tanah, habis. Kecuali orang-orang yang menjadi wali Allah atau orang yang jihad fisabilillah, mereka ya jasadnya Allah jaga. Tinggal 1/3 punya kita apa yang akan kita bawa, tentu amal kita. Hanya saja amal pun masih terbagi dua, ada amal soleh dan amal salah. Hadirin rekan-rekan Ciawian yang dirahmati Allah, yang soleh dan solehah. Ini tadinya kenapa saya ingin semuanya itu dihidupkan mic-nya itu supaya tidak terasa senyap. Karena kalau senyap begini rasanya ya karena temanya zikrul maut itu jadi sepi, benar-benar seperti di kuburan ini. Rusuh ini Ustaz. Nah, alhamdulillah ada suara, termasuk Pak Amran tadi saya sapa Pak Amran, karena di dunia ini saya bilang ada pasang-pasangannya, ada wanita, ada laki-laki, ada Amran, ada Amrin. Ya, Pak Abbas dan Amrin Salim, meskipun dia bukan pasangan. Baik, Ada saya muliakan, yang saya hormati, Amran Pak Aman, ada Pak Amin. soleh dan solehah. Baik, kita semua sering ya, dalam peringatan Maulid itu ya baca rawi itulah. Bahkan dalam suatu tempat atau dalam suatu waktu ada yang disebut dengan mahalul qiyam. Yang dalam mahalul qiyam ini diyakini oleh sebagian orang, saya tidak menyebutkan sebagian kita karena tentu kita semua berbeda, ada yang yakin, ada yang tidak, tapi diyakini pada saat mahalul qiyam itu kenapa harus berdiri? Karena Rasulullah SAW hadir di pembacaan rawi maulid tersebut. Mereka yakin. Tentu di sini bukan saatnya atau bukan tempatnya saya untuk berdebat, untuk membahas benar atau tidak hadir. Tapi mari kita cari positifnya. Kita bukan debatkan hadir tidaknya Rasul, tapi dengan peringatan maulid, dengan zikrul maut bahwa Rasul sudah wafat dan kita pun akan wafat, mari kita hadirkan pribadi Rasul, sifat-sifat Rasul dalam diri kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita hadirkan. Jadi maulid itu bukan hanya peringatan Rabiul Awal, bulan maulid. Mari kita peringati Rasul, tapi lebih baik, lebih bermanfaat kita hadirkan sosok pribadi Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Rasul sebagai pemimpin bagaimana? Rasul tidak lupa sama masyarakat kecil. Ini maaf, bukan saya menggurui, karena semua di sini adalah guru saya. Pada saat kita barangkali memimpin suatu satker, jangan sampai lupa
yang paling bawah. Tentu yang paling bawah mungkin ada satpam atau penjaga malam atau honorer. Nah, saya ingat nih waktu kemarin di tes Cawaka 1B itu bahwa salah satu penguji atau bahkan salah satu misteri guest yang JETI atau APM, mereka datang ke satu satker, pasti mereka temui itu orang yang paling bawah. Ditanya bagaimana pemimpin di sini, bagaimana pemimpin kamu. Kalau kita baik dengan yang paling bawah, kita sering menyantuni orang yang paling kecil, nah tentu responnya akan baik. Bagaimana Pak Ikin di Batang yang ditanya satpamnya, oh, ternyata Pak Ikin rajin sedekah tiap Jumat, kasih, nah, tentu kan akan tapi ya itulah apa pribadi Rasul sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang suami, sebagai seorang pejuang. Mari kita hadirkan. Posisi kita sebagai apa? Kalau sebagai seorang suami, ya ini agak sensitif. Bukan masalah adud atau bilangannya yang jadi perbincangan, tapi bagaimana beliau bisa adil, bagaimana beliau bisa memposisikan banyaknya istri tersebut sesuai perannya masing-masing. Hadirin rekan-rekan yang saya hormati, yang soleh dan solehah. Barangkali satu saja, Rasulullah mengajarkan kepada kita sholat 5 waktu lah. Kita sudah tahu dan pasti yakin Rasul tidak pernah tinggal sholat yang 5 waktu. Ini sering saya praktekkan, sering saya pakai masalah sholat ini ketika memeriksa dispensasi kawin, apalagi dalam memeriksa izin poligami. Islam itu kalau kata orang Sunda, ya 5 sholat itu, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Karena orang Sunda itu nggak ada duhur, tapi yang ada lohor. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kalau 5 sholat itu lengkap, ya dia Islam lah. Tapi kalau belum lengkap, berarti Islamnya belum baik. Ketika kita periksa dispensasi kawin, ya kalau perma nomor berapa ya, nomor 5 tahun 2019 tentu itu jadi pedoman. Tapi kita tanyalah kepada calon suaminya, nggak usah tanya kerja atau apa, tanya sholatmu bagaimana. Kalau sholatnya 5 waktu, bagus. Apalagi tanya, kamu sholat subuh di mana? Kalau sholat subuhnya di masjid, sudah itu nggak usah ditolak, kabulkan saja. Kalau laki-laki sholat subuh di masjid, itu ciri orang mukmin yang soleh. Pasti itu. Jadi kepada rekan-rekan Ciawian, ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang punya anak gadis, cari jodoh, gampang cari jodohnya subuh-subuh di masjid. Kalau ada yang sholat subuh jamaah di masjid, itu ciri-ciri orang soleh. Tentu bapak-bapak di sini juga subuhnya di masjid, berarti soleh lah, itu layak untuk dijadikan mantu. Rasulullah SAW tentu rajin sholat subuh, maka akan sangat mirip sekali. Ini saya cambuk bagi diri sendiri bahwa sholat subuh itu ya tentu kalau mengikuti Rasul tidak pernah meninggalkan sholat jamaah subuh kecuali ketika beliau sakit. Bahkan dalam Al-Quran kan sholat jamaah itu selalu pakai fi'il amarnya dengan fi'il amar antum jamaah, akimu banyakannya itu. Jadi sholat itu laksanakanlah secara berjamaah. Ini jadi cambuk buat saya, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Bahwa Rasulullah SAW sebagai tetangga yang baik, beliau tentu baik kepada tetangga. Mari kita hadirkan sebagai seorang muslim yang cinta Rasul, kita hadirkan kalau kita bertetangga, kita ini benar-benar seorang muslim, seorang Islam, bahwa Rasul baik ke tetangga. Dalam sebuah hadis atau disebutkan bahwa apa sih orang muslim itu adalah man salima
jarahu min lisanihi wa yadihi. Aman dari mulutnya atau dari perbuatannya, enak lah. Jadi ketika bertetangga dengan orang Islam itu aman. Mari kita wujudkan pribadi Rasul seperti itu, baik kita bertetangga secara mikro di lingkungan, baik secara makro dengan tetangga desa ataupun dengan tetangga satker kita, sehingga orang-orang itu merasa nyaman, aman bertetangga. Enaklah bertetangga dengan orang Islam itu karena apa ya? Karena ya mereka dari segi bahasa, dari segi perbuatannya benar-benar membuat aman dan nyaman. Rasulullah sebagai seorang warga, beliau sangat dermawan, beliau tentu paling rajin bersedekah. Mari kita wujudkan pribadi Rasul seperti itu dengan kita rajin bersedekah. Sedekah yang paling gampang dan tidak perlu modal adalah apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kita punya mata, berikanlah pandangan yang menyejukkan kepada orang lain. Kita punya mulut, jagalah mulut kita untuk tidak mengatakan hal-hal yang menyakiti orang lain. Berikanlah senyum sebagai sedekah yang paling gampang kepada orang lain. Tarik, rumusnya kan tinggal tarik bibir ini 1 senti ke kiri, 1 senti ke kanan. Jangan 1 senti ke depan. Pak bikin sekali senyumnya ya. Cuma mohon maaf kalau saya sekarang agak kurang senyum. Karena itulah saya sudah disurati oleh malaikat. Gigi saya sudah hilang 2 di depan lagi. Sehingga kalau saya senyum maka ompong saya kelihatan gitu. Jadi ketika dipoto maka saya senyum saya hanya sedikit saja. Tapi mari kita sedekah, minimal senyumlah kepada semua orang, karena senyum tidak pakai modal tapi insya Allah jadi sedekah. Kemudian ini barangkali yang saya lupa adalah bahwa dalam anggota tubuh kita ini kalau tidak salah ada 360 sekian buku ruas, itu ternyata harus disedekahi. Dan untuk sedekah tubuh kita ini ternyata cukup dengan melaksanakan sholat duha. Insya Allah mudah-mudahan ini nasihat bagi diri sendiri. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah sholat duha. Tentu sholat duha kita tidak niatkan untuk mendatangkan rezeki, untuk gampang rezeki. Rezeki mau urusan Allah. Kita niatkan adalah kita bersedekah terhadap diri kita sendiri, sebagaimana ruas-ruas buku kita yang Rasul ajarkan untuk disedekahi dengan sholat duha. Hadirin rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang soleh dan solehah, mari kita teladani Rasul, kita hidupkan sifat Rasul dalam diri kita sehari-hari, terutama bapak-bapak, mari kita wujudkan dengan sholat berjamaah di masjid. Karena kalau yang bapak-bapak yang sholatnya di rumah, itu katanya bukan bapak-bapak yang soleh, tapi bapak-bapak yang soleh. Itu kata Hakim, bukan kata saya. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan menggurui, tapi dengan peringatan Maulid Nabi ini, satu hal penting yang ingin saya sampaikan, kita bukan hanya gembira, bukan hanya mengingat kepada Maulid atau lahirnya Rasul, tapi kita zikrul maut, karena pada bulan Rabiul Awal juga diyakini sebagai wafatnya Rasul. Kita ingat hidup, tapi juga kita ingat wafat. Semua yang hidup pasti mati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Nanang Muhammad Rafi yang telah menyampaikan ceramah hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam ini. Dengan akhirnya ceramah Maulid tadi, kita pulang cara kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita
saya menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Amran yang terlambat masuk rencana tahlilan tadi, Muhammadiyah pimpin tahlil.